Hubungannya dengan Ratu Elizabeth I yang juga pernah mengalami doppelganger. Dikenal sebagai Sang Virgin Queen, ratu yang tak pernah menikah dan memilih perawan hingga akhir hidupnya. Sepasang muda-mudi asik bercumbu di siang bolong. Aksi tak terpuji sepasang muda-mudi terekam kamera salah satu pengunjung Taman Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sepasang sejoli yang masih berseragam SMA itu tampak asik bercumbu di siang bolong tanpa sedikit pun rasa malu. Ironisnya, tidak hanya berciuman, tampak pemuda itu juga meraba bagian dada teman kencannya tersebut. Mungkin ada kamu di sini, aku ingin, aku sedang ingin. Rp4 miliar. Sontak unggahan ini pun banyak menuai cibiran warganet. Malu-malu dong, kamu ketahuan. Wow, gaya sih oke ya, tapi nggak sesuai kantong. Doppelganger, sosok kembaran yang dianggap mengerikan. Siapa sangka ternyata setiap manusia memiliki saudara kembar. Kemungkinan ada seseorang yang memiliki bentuk dan karakteristik persis seperti diri kita saat ini, meski tidak mirip 100%. Doppelganger adalah kembaran diri kita yang bisa dilihat dengan jelas dan seperti pantulan diri sendiri. Doppelganger berasal dari bahasa Jerman. Doppel yang berarti double dan Ganger yang artinya walker, merujuk pada bayangan yang menyerupai diri dan menyertai setiap manusia di bumi. Banyak yang mengaitkan doppelganger dengan nasib buruk atau segala hal berbau metafisika, meskipun hal tersebut belum sepenuhnya terbukti. Namun banyak peneliti yang tertarik karena sudah terbukti bahwa setiap orang setidaknya mempunyai satu kembaran yang tersebar di seluruh dunia. Doppelganger sebagai penanda kematian. Menurut mitos, doppelganger dianggap sebagai pertanda buruk. Jika melihat doppelganger tidak langsung sendiri, melainkan dari teman, mitos itu adalah tanda penyakit atau nasib buruk yang akan datang. Dan jika yang bertemu dengan doppelganger itu sendiri, hati-hati, mungkin itu adalah penanda kematian, atau katanya orang tersebut akan segera meninggal. Doppelganger tidak punya bayangan. Jika bertemu seseorang yang mirip dengan Anda, mungkin saja tidak ada kaitannya dengan doppelganger. Namun menurut cerita, ada satu perbedaan, yaitu doppelganger tidak punya bayangan dan tidak memiliki pantulan cermin ataupun air. Namun menurut para peneliti beranggapan bahwa fenomena melihat seseorang yang memiliki kemiripan persis seperti dirinya sendiri, tidak memiliki bayangan, dan tidak bisa dilihat oleh orang lain sebagai gejala dari schizophrenia. Abraham Lincoln dan Ratu Elizabeth I pernah mengalami fenomena doppelganger. Pada malam pemilihan pertamanya tahun 1860, Lincoln pulang ke rumah dalam kondisi lelah dan meluangkan waktu sejenak untuk istirahat berbaring di sofa. Ketika berbaring, Lincoln tidak sengaja melihat ke cermin dan melihat bayangan wajahnya sendiri. Bayangan Lincoln yang kedua terlihat pucat dan seperti hantu, yang sedang menatapnya dari cermin tepat di samping wajahnya sendiri. Tinggi ujung hidung yang satu juga berbeda sekitar 3 inci dengan lainnya. Karena terkejut, sontak Lincoln bangun dari sofa dan melihat lebih jelas ke arah cermin. Namun doppelgangernya seketika hilang. Orang kerap mengaitkan kisah penembakan Lincoln tersebut. Lincoln tertembak di Theater Fort, Washington pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya
tanggal 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Sama halnya dengan Ratu Elizabeth I yang juga pernah mengalami doppelganger. Dikenal sebagai Sang Virgin Queen, ratu yang tak pernah menikah dan memilih perawan hingga akhir hidupnya. Elizabeth I yang memerintah Inggris selama 44 tahun ini menghembuskan nafas terakhir pada 24 Maret 1603 di Istana Richmond di Surrey. Dengan kematiannya, maka berakhirnya dinasti Tudor yang memerintah Inggris sejak tahun 1400-an. Konon ada hal aneh yang terjadi sebelum sang ratu tutup usia. Elizabeth I pernah melihat sosok dirinya terbaring di ranjang kematian. Doppelganger atau kembarannya itu dideskripsikan pucat pasi dan beku, mirip seperti mayat. Three people who look just like me and were not related. Wadah khusus untuk bertemu kembaran sendiri di belahan dunia. Begitu menariknya fenomena mengenai kembaran ini, menjadikan sebuah website yang bernama Twin Stranger membuat wadah khusus, di mana orang-orang bisa mengunggah foto dirinya sendiri dan menemukan kembarannya. Website ini berhasil mempertemukan beberapa orang dengan kembarannya yang sangat mirip, yang berasal dari belahan dunia. Ilmu kanuragan sakti tapi bikin susah mati. Masih ingatkah Anda dengan video viral berikut ini yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, di mana memperlihatkan seorang maling yang hanya mengenakan celana dalam saja? Ya, di zaman serba modern seperti ini, rupanya masih banyak beberapa orang atau oknum yang masih mempraktikkan ilmu kebatinan atau kanuragan. Kebanyakan mereka yang mengikuti aliran ilmu-ilmu tertentu mempergunakannya dalam praktek sehari-hari, entah hanya sekedar melindungi diri dari mara bahaya atau justru menggunakannya dalam hal berbau negatif, seperti mencuri agar mereka bisa kebal atau sakti dalam meloloskan diri. Yang namanya kita bermain spiritual atau seorang dukun, ya kan, ya kita bergerak di spiritual gitu. Artinya kita di sini menggunakan suatu kemampuan spirit ataupun energi. Bisa kita apa ya, seperti apa wujudnya, apa nggak bisa gitu. Ini kekuatan metafisika. Jadi kalau berbicara tentang kanuragan itu memang iya, kita mempunyai panca namanya yin and yang bisa digunakan dengan hal-hal yang energi yang positif. Nah, kalau kanuragan di ilmu hitamnya tidak akan membahas apa-apa karena tidak ada korelasinya, dan Nyai sangat menyayangkan kalau adanya penyelewengan suatu kanuragan atau ilmu bela diri yang ditujukan untuk hal-hal yang kejahatan. Sayangnya, orang-orang yang menganut ilmu kebatinan ini disebut-sebut susah meninggal dunia. Kebanyakan dari mereka harus mewariskan ilmu batin miliknya tersebut kepada anak cucunya. Seperti beberapa waktu yang lalu, kisah Abah Sarji, pria asal Kuningan yang telah berusia lebih dari 100 tahun, sempat viral di jagat media. Disebut sulit mati karena ilmu batara karang yang dimilikinya. Lantas benarkah ilmu kanuragan atau kebatinan ini memiliki dua sisi, yakni hitam dan putih? Lantas bagaimana perbedaan antara ilmu hitam dan putih? Menurut ahli supranatural Kinanda Tunggalika, bahwa sesungguhnya ilmu kebatinan tidak ada perbedaan hitam atau putih. Semua tersebut sama, tergantung pada oknum yang mempergunakannya. Dalam keilmuan supernatural atau keilmuan alam gaib yang didapat oleh seseorang, biasanya itu ada dua faktor, dari keturunan atau dari silsilah, juga bisa melalui mencari pengalaman dalam spiritual. Karena apa ilmu hitam putih? Artinya ya kalau ilmu itu dipergunakan untuk kejahatan ya disebutnya hitam karena gelap, jahat gitu. Nah kalau dipergunakan untuk kebaikan, menolong, itu ilmu putih karena menolong
bersosial ataupun menolong orang, membantu orang, dipergunakan untuk humanity, kebaikan, itu ilmu putih. Kalau misalnya untuk tujuannya untuk negatif ya dibuang. Tapi kalau untuk tujuannya untuk positif, contoh melindungi, bela diri dari self defense bagi kita sendiri, ya kita lestarikan, nggak apa-apa. Nanti kalau sampai ada apa-apa, orang jahat atau gimana, kita bisa menangkis, bisa teknik kuncian, teknik bantingan, kanannya juga bisa gitu. Nah kalau misalnya dipakai untuk hal-hal yang negatif ya harus dibuang. Jika ilmu kebatinan atau kanuragan memang tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, lantas bagaimana dengan ilmu yang berkedok agama? Apa benar sama saja, alias tidak ada bedanya dengan ilmu hitam, seperti yang dipraktekkan oleh dunia perdukunan? Ya dibilang konsep tidak agama, itu artinya di sini ilmu hitam atau ilmu putih itu saya bilang tadi nggak ada. Semua yang namanya konsep-konsep itu, mau agama, mau tradisi, mau cara-cara ritual ataupun apa disebutnya, ya kan, itu sebenarnya cuman apa ya, cuman teori ataupun kayak semacam konsep gitu. Dia punya cara masing-masing. Ilmu putih pun, yang disebut ilmu putih pun, kalau oknumnya mempergunakannya juga melenceng ataupun dia juga untuk kejahatan ataupun ya merugikan orang, terus apakah bisa dibilang itu dari jenisnya ataupun dari bentuknya karena ilmu putih gitu? Bukan, tidak juga, bukan, karena dari oknumnya, orang yang pergunakan gitu. Hitam dan putih itu sebenarnya hati seseorang, niat seseorang, juga niat dan hati pikiran seseorang, itu yang disebut, yang kita dibilang hitam dan putih. Hitam dan putih itu sebenarnya negatif dan positif. Bagaimana pandangan agama Islam melihat ilmu kebatinan atau kanuragan ini? Nah, ini yang diharamkan dalam agama Islam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Sudah dilarang. Dan satu lagi diperkuat dengan surat Ad-Dariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Jadi seseorang yang melakukan ilmu kanuragan, mempunyai ilmu kekebalan, tidak boleh itu dijadikan bahwa dia yang paling kuat, seolah-olah dia melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan resiko apa yang didapat bagi orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan ini? Apakah benar susah meninggal dunia? Sampai mereka memahami bahwa apabila nanti mau meninggal, ilmu kanuragan ini, ilmu kebal ini harus diwariskan dulu atau harus dibuang dulu, baru bisa mati, baru bisa hilang nyawanya. Nah, jadi ini cenderung kepada mengarah ke perbuatan-perbuatan yang syirik.